Saudara, banjir melanda kawasan Bekasi Kota Jawa Barat sejak Selasa pagi, mulai dari perumahan Mitra Lestari, Jalan Raya Pekayon hingga kawasan Grand Galaxy City terendam banjir. Dari pantauan udara, saudara, banjir merendam kawasan Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemudian banjir juga merendam kawasan Ruko Grand Galaxy City, saudara. Sejumlah kendaraan tampak tidak sempat dipindahkan, akhirnya terendam banjir. Banjir juga menutup Jalan Raya Pekayon hingga memutus akses jalan dari Pekayon ke Jati Asih. Permukaan banjir yang nyaris menutup bangunan dan rumah warga di perumahan Pondok Mitra Lestari, daerah Bekasi, saudara. Selasa sore, kawasan Bekasi Kota kembali diguyur hujan. Untuk mengantisipasi permukaan air yang terus meninggi, warga Pondok Gede Permai yang masih terkepung banjir akhirnya dievakuasi. Sejumlah warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kawasan Bekasi kembali diguyur hujan, saudara. Evakuasi warga di Pondok Gede Permai terus dilakukan hingga saat ini. Warga pun dihimbau untuk pindah ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari kondisi yang lebih buruk. Sementara itu, curah hujan diprediksi masih akan terjadi hingga 11 Maret 2025. Ya, begitu aja sudah. Gitu, Bu. Prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi warga di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, saudara. Evakuasi ini dilakukan melalui atap rumah warga. Tinggi permukaan air nyaris menenggelamkan rumah warga. Langsung langkah, Bu, langsung langkah diterima sama Bapak ini. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan bahwa BMKG memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek hingga pertengahan Maret 2025. Dwi Korita pun menambahkan sirkulasi siklonik dan juga gelombang ekuator memicu terbentuknya awan hujan sehingga membentuk awan cumulonimbus berskala besar yang menutup wilayah Jawa Barat hingga Lampung. Prediksi akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan mulai dari intensitas sedang hingga lebat, sangat lebat, bahkan bisa mencapai ekstrim. Sirkulasi siklonik dan gelombang ekuator ini memacu terbentuknya awan-awan hujan sehingga terbentuklah cumulonimbus dalam skala yang besar. Dari satelit dan radar kita bisa melihat skalanya itu hampir menutup hampir seluruh Jawa Barat, bahkan sampai Lampung dan Palembang dan sebagian Bengkulu. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di daerah Bekasi, Jawa Barat, saudara. Lalu bagaimana penanganannya hingga saat ini? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Wali Kota Bekasi, Pak Abdul Haris, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Haris. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Anda sedang berada di mana, Pak Haris? Karena tampak di belakang juga ada genangan air. Nah, ini ternyata kantor pemerintah Kota Bekasi pun terdampak banjir ini. Halamannya sudah terendam air dari depan, bahkan dengan arus yang cukup kuat. Nah, ini saya kira memang baru sudah cukup lama memang tidak pernah ada banjir sampai masuk ke pelataran Pemkot Bekasi. Baik, ini berarti bisa dikatakan sangat masif begitu ya, banjir yang melanda wilayah Bekasi ini terjadi di sejumlah titik perumahan, perkantoran, mal, bahkan rumah sakit ini juga sudah dilanda banjir di wilayah Bekasi. Proses penanganannya, terutama evakuasi korban banjir, hingga saat ini sudah sejauh mana, Pak Wali? Pak Haris. Jadi sekarang ini menurut data yang ada 8 kecamatan yang terdampak sangat berat di Bekasi. Mulai dari Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, kemudian juga Jati Asih, Pondok Gede, Bantar Gebang, Rawalumbu, dan terakhir Bekasi Barat. 8 kecamatan ini yang sangat-sangat betul terdampak oleh banjir dan cukup besar. Dan itu yang paling tinggi adalah di Pondok Gede Permai di Jati Asih.
itu hampir mencapai 7 meter, bahkan ada yang 8 meter karena memang kondisinya luar biasa, airnya sangat tinggi dan deras, sehingga memang agak menyulitkan bagi teman-teman TNI Polri yang membantu dalam pengungsian terhadap para orang-orang yang ada di rumah yang terdampak banjir ini. Tapi alhamdulillah saat ini Pak Wali Kota, Pak Tri Haryanto sekarang terus berupaya berjalan terus untuk memantau langsung ke lapangan di kecamatan ini untuk membangun posko pengungsian maupun dapur-dapur umum. Sebagian sudah terbangun dan saat ini sebagian lagi sedang dibangun, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat, paling lambat malam ini, posko-posko di 8 kecamatan ini sudah akan terbangun dengan baik. Saya kira itu yang dapat. Kalau kita lihat ini juga tim Kompas TV juga ikut bagaimana memotret, meliput bagaimana kondisi banjir dan proses evakuasi Pak Haris yang dilakukan. Salah satu kendalanya ini adalah terkait dengan ketersediaan perahu karet, kemudian distribusi tim SAR. Apakah ini sudah diatasi di lapangan? Ya, alhamdulillah ini memang kita mendapat bantuan dari TNI Polri dan juga beberapa teman-teman yang lain dari juga PLN yang telah juga membantu kita. Dan terakhir tadi Pak Deputi Kedaruratan itu akan memberikan bantuan nantinya insya Allah besok 72 perahu karet yang akan diberikan kepada kami untuk membantu evakuasi yang terdampak banjir di daerah-daerah yang cukup tinggi debit airnya cukup tinggi. Itu akan memang kendalanya juga adalah karena arus yang sangat tinggi, sehingga kita butuh perahu karet yang bermotor, ya, untuk kembali ke tempat kita akan mengungsi pengungsian itu, posko, karena kalau dengan dayung saja itu tidak kuat untuk nyampe ke tempat pengungsian. Ini yang tengah dikoordinasikan ya. Berapa yang diperlukan? Memang cukup banyak, tapi kita juga sudah berupaya dengan semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada, dan tentunya besok akan dibantu oleh para Deputi Kedaruratan. Ini saya kira akan cukup kita coba lakukan untuk mengungsikan masyarakat yang masih terdampak, masih berada di rumahnya. Baik, proses evakuasi korban masih terus dilakukan hingga saat ini. Saya ingin fokus ke beberapa lokasi, terutama di Mall, Mega Mall Bekasi ini. Kita lihat kondisinya pada saat banjir, warga berhamburan keluar, ada yang ketakutan seperti itu. Sudah dapat informasi update-nya, apakah ada warga yang terjebak di sana? Jadi saat ini sedang kita juga lakukan upaya-upaya untuk evakuasi masyarakat yang berada di mall itu. Mall seperti mall yang ada itu di Giant itu, jadi jebol itu penahan air yang ada di depannya itu, begitu jebol air langsung masuk ke basement. Nah ini yang sekarang coba kita akan tanggulangi, bagaimana orang-orang yang terjebak itu akan segera kita ungsikan dari lokasi tersebut. Tapi sebagian sudah mulai mengungsi, dan saya kira ke depan ini mudah-mudahan pada sore hari ini sudah bisa teratasi semuanya gitu. Berarti bisa dikonfirmasi hingga saat ini masih adakah warga yang terjebak di dalam mall? Jumlahnya berapa? Ada dapat informasi Pak Haris? Ya, masih ada di dalam, bahkan pedagang-pedagang pun masih ada beberapa yang di dalam masih terjebak, dan ini terus akan kita upayakan untuk diungsikan dari tempat tersebut. Baik, dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan ya kepada mereka yang terjebak ini ya, Pak Haris ya? Kecamatan dan terutama di pertokohan yang ada, itu terus berjalan terus. Baik, kita harapkan semua upaya penanggulangan bencana banjir di Bekasi ini bisa berjalan dengan optimal dan semuanya bisa terselesaikan ya. Sehat selalu Pak Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat bertugas dan sehat selalu. Salam sehat Pak Haris.